Salam saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi seorang ustadz, yaitu Ustadz Rahmat Baikuni. Jadi di hari raya orang Kristen sedang bersuka cita merayakan Paskah, beliau ini menyebar fitnah tentang Paskah. Jadi saya tidak tahu apa maksudnya apa ya. Kalau ya beliau ini kan memang seperti itulah ustadz-ustadz ini ya. Seringkali membuat cerita yang ngarang-ngarang gitu ya, mengada-ada gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh ustadz ini? Mari kita melihat video berikut ini. Ini yang membuat saya yakin kalau yang disalib itu Dajjal. Mudah-mudahan ada orang Kristen yang mendengar. Herodes dengan pedangnya tadi menusuk-nusukkan ke tubuh Yudas. Salah satu tusukan pedang itu mengenai mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal normal dengan kedua mata sejak lahir. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Di saat dia disalib, di saat perayaan Paskah. Itulah yang disebut dengan peristiwa Paskah. Kebetulan saya baru saja selesai pelayanan Jumat Agung dan saya langsung ngevlog untuk buat tanggapan terhadap Ustadz Baikuni ini ya. Saya tidak tahu cerita ini dari mana. Kalau dari Alkitab jelas tidak mungkin, tapi kalau dari kitabnya ya mungkin saja. Cerita ini kayak cerita dongeng gitu ya. Tapi tidak tahu lah ya. Padahal di antara mereka sesama ulama saja belum final, belum tahu dengan pasti siapa yang disalib menggantikan Nabi Isa. Belum ada itu jawabannya sampai sekarang. Dia sudah mati, meninggal dunia. Barrafa'ullah wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota. Dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Siapa yang bilang Yudas Iskariot? Siapa yang bilang? Naskahnya, manuskripnya mana? Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota. Kalau kita melihat tafsir, terutama tafsir yang sudah dijadikan sebagai rujukan, ternyata riwayat yang menunjukkan bahwa yang disalib adalah Yudas Iskariot itu adalah riwayat yang lemah. Karena kalau memang yang disalib adalah Yudas Iskariot, maka dari awal dia pasti akan teriak-teriak, aku bukan Isa, aku ini Yudas, Dia pasti ngeyel dari awal. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Ini menarik untuk ditanggapi sebenarnya siapa yang disalib gitu ya. Apakah Dajjal, Yudas, Simon, atau orang yang lain yang diserupakan? Sejarah mengatakan bahwa yang disalib adalah Yesus Kristus. Kalau kita buka buku terus tutup Alkitab, itu aja udah tahu bahwa yang disalib adalah Yesus Kristus. Bukan Dajjal, bukan Simon, bukan Yudas, bukan yang orang yang lain yang diserupakan gitu. Misalnya Yosefus gitu ya. Yosefus itu hidup sejaman dengan Yesus. Dia mengatakan bahwa Yesus disalib oleh Pilatus. Kemudian Talmud juga, tulisan rabi-rabi Yahudi. Yesus disalib pada hari sebelum Paskah. Kemudian ada Takitus. Takitus juga mengatakan bahwa dia ini hidup tahun 56 sampai 117 ya. Dia juga mengatakan bahwa Yesus ini disalib oleh Pilatus. Kemudian ada Mara ben Serapion, seorang filsuf. Ada Plegon juga. Mereka sepakat bahwa yang disalib adalah Yesus. Ini data sejarah bro, tidak bisa disanggah oleh siapapun karena ini sejarah. Kalau Anda yang mengatakan kalau yang disalib itu Dajjal ya, mungkin itu cerita dari keyakinan Anda, bukan dari kami. Kami nggak ambil pusing kok ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Nanti saya akan sertakan link pembahasan saya tentang siapa yang disalib berdasarkan bukti sejarah. Terima kasih. Selamat menyambut Paskah. Selamat merayakan Paskah. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati.